2, 1. Shalom teman-teman. Oke, ibadah pra remaja hari ini akan dilayani dari Komplek Angkasa dan Dwi Kora. Baik, teman-teman, sebelum kita mendalami ibadah hari ini, ada baiknya kita mengangkat satu pujian dengan judul Tutur Kata. Boleh sambil tepuk tangan ya di rumah. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Adik-adik, kita mau satu dalam doa. Kita mau berdoa. Bapakku, sungguh kami mengucap syukur hari ini Engkau boleh kumpulkan setiap kami, anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini, dan juga adik-adik kami yang saat ini boleh ada di rumah mereka masing-masing. Bimbing kami Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbing setiap kami, hati kami, pikiran kami, biarlah apapun yang akan kami dengarkan itu berasal daripada Engkau Bapa. Berkati juga kami setiap guru-guru sekolah minggu Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak Engkau. Ampuni segala salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom teman-teman. Ibadah pra remaja hari ini akan dibawakan oleh Kak Ica dan teman kalian, yaitu Helena. Kami dari Komplek Angkasa dan Dwi Kora. Tema kita hari ini adalah hening. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Helena akan membacakan referensi firman-nya ya. Teman-teman semua, perkenalkan nama aku Helena dan aku berasal dari Komplek Angkasa. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran minggu ini, ada baiknya kita baca dulu firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang masuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk melindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan mendoi kamu. Sebab sekalipun pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusan sudah sampai ke Hanes,
Sekalinya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan menggaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, ke tempat ular yang beludak dan ular naga yang terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta. Kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu, aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang, pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada kepada tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihatlah bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu, beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku sorong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, yang tersembul luar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air di dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan, seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sekian firman hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, kisah ini menceritakan tentang Nabi Yesaya yang memberi peringatan kepada pemimpin kerajaan Yehuda. Pada saat itu, kerajaan Yehuda sedang mengalami kesulitan dan penindasan. Raja Yehuda mencari pertolongan supaya bisa keluar dari permasalahan atau kesulitan tersebut. Tapi yang terjadi, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka memohon pertolongan kepada Firaun. Seharusnya mereka memohon pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak mendengar pengajaran Tuhan. Mereka terlalu banyak berkata-kata dan tidak tenang. Dan akhirnya mereka mengalami kegagalan dan kehancuran. Nabi Yesaya sudah memperingatkan supaya mereka bertobat dan tinggal di dalam Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Di ayat 15 dijelaskan, mereka hanya perlu duduk diam dan tenang serta percaya kepada Tuhan. Perintah tersebut menegaskan supaya kita mampu mengambil waktu untuk diam dan tenang di hadirat Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Setiap orang diajak untuk mendengar suara Tuhan, supaya tidak memakai kehendak sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Teman-teman, saat hening adalah waktu untuk setiap orang berdiam dan menenangkan diri, untuk menghayati suara Tuhan yang baru didengar melalui khotbah. Berdiam
dan menenangkan diri, menunjukkan sikap rendah hati. Pada saat hening, kita diisi dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, setiap tahun saudara kita yang beragama Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Sebenarnya, Hari Raya Nyepi itu merupakan perayaan Tahun Baru Saka, alias Tahun Baru umat Hindu. Tapi, umat Hindu tidak merayakannya dengan pesta atau keramaian seperti pada umumnya. Mereka merayakan Nyepi dengan cara tidak bepergian, tidak bekerja, tidak mendengarkan hiburan. Mereka dianjurkan untuk bertapa atau bersemedi, yang berarti berdoa di dalam keheningan. Teman-teman, yuk kita simak keadaan pada waktu Nyepi di Bali. Teman-teman, seringkali kita juga berada di kondisi seperti kerajaan Yehuda, mengalami kesulitan atau menemukan jalan buntu. Bahkan, kita juga pernah mendapati solusi yang salah. Sebuah solusi yang asalnya bukan dari Tuhan, melakukan rencana dan kehendak sendiri, lalu akhirnya kita jatuh. Yuk, hari ini kita sama-sama berkomitmen kepada diri kita sendiri. Ketika kita mendapati suatu masalah, jangan melakukan tindakan atas kehendak diri sendiri. Tenangkan diri kita, memohon pertolongan kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang akan terjadi, dan kita akan memperoleh kekuatan. Teman-teman, kita harus tetap bisa mengambil waktu untuk bersaat teduh di tengah kesibukan kita, bahkan di antara kebisingan sekalipun. Izinkan Tuhan meneduhkan lautan kehidupan kita dengan kuasa Tuhan. Teman-teman, jangan lupa mengerjakan aktivitas kita di minggu ini ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Baik teman-teman, gimana untuk firman hari ini? Semoga apa yang kalian dengar dan baca hari ini bisa bertumbuh, bisa menumbuhkan iman kalian. Gue ulang ya Bang. Baik teman-teman, gimana firman hari ini? Semoga apa yang teman-teman sudah dengar dan bacakan bisa menumbuhkan iman teman-teman ya. Baik, untuk merespon firman hari ini ada baiknya kita menaikkan satu pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
Teman-teman yang di rumah, kita mau doa penutup, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau boleh izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hingga saat ini. Terima kasih Engkau boleh berikan nafas kehidupan buat kami. Terima kasih Engkau boleh jagai kami hingga saat ini. Terima kasih buat semua berkat-Mu yang sungguh luar biasa kami terima Tuhan. Bapak, baru saja kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah apapun yang kami dengar itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah apapun itu Tuhan berkenan di hadirat Engkau. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam satu nama saja, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Udah, saya happy sambil aja. Dan jangan lupa ngerjain tugas. Oke adik-adik, Oke teman-teman, ibadah minggu ini sudah selesai dan jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Dan happy Sunday. Happy Sunday. God bless you. God bless you.